Mulai. Oh iya, sorry, lupa. Oke, bener-bener. Nih, sorry maaf, tadi lagi main games gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kamu ngebahas nih tentang sisi positif dan negatif dari games. Sisi positif itu adalah yang pertama, game itu ternyata bisa ada sarana hiburan yang menyenangkan bagi kita, bener nggak? Karena kita lagi stres di luar gitu ya, kadang kita misalnya lagi banyak pikiran, PR segala macam. Kalau kita lagi main game, rilis gitu ya. Terus yang kedua adalah bisa meningkatkan harga diri dan percaya diri. Kita kalau punya karakter dalam game, bener nggak? Tiba-tiba yang tadinya kita di sekolah diobrolin, ada sarung pendek, hitam, dekil, hidup lagi gitu ya. Tapi kalau main game bikin karakter yang kuat gitu ya, bikin karakter yang ganteng malah gitu ya. Gimana nggak pede kita, bahkan kita bisa apa? Ngemandoin berbagai orang dari berbagai daerah atau negara gitu. Itu gimana nggak percaya diri kita gitu ya. Yang ketiga adalah game itu ternyata bisa mengembangkan kemampuan berpikir, strategi, problem solving, nyelesain masalah maksudnya gitu ya. Analisis logika tuh banyak hal lah intinya. Jadi kebayang nggak kalau kita main game ya walaupun balap-balapan, main game bola gitu itu kan justru strategi gitu ya. Itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kita juga ternyata teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah game edukasi itu bisa meningkatkan pengetahuan gitu ya. Contoh game belajar bahasa Inggris, sekarang ada juga belajar bahasa Jerman, ada juga bahasa Jepang. Kan ternyata banyak juga ya game tuh manfaatnya bagi kita. Terus yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Tadi ya tiba-tiba kayak gini. Welcome to the Mobile Legend. 5 seconds left in enemy reach battlefield. Ini ngomong bahasa Inggris 5 tahun gini doang gitu, tapi bisa bahasa Inggris gara-gara game. Karena kita nggak sadar ya teman-teman, kita juga bahasa Inggris itu gara-gara salah satunya dari games juga gitu ya, belajar otodidak gitu ya. Kemudian bisa juga meluaskan pertemanan di dunia maya. Sekarang game online gitu ya, kita bisa temenan sama orang Singapura, sama orang Banten gitu ya, sama orang Aceh, segala macam lewat game kadang gitu ya. Dan juga melatih penggunaan motorik dan kemampuan spasial. Maksudnya kemampuan spasial kayak gimana? Kemampuan membayangkan ruang-ruang. Misalnya kita bikin game yang jenisnya apa nge-build bangunan-bangunan gitu ya, nge-build rumah. Kadang kan kita bisa ngebayangin arsitek gitu ya. Oh nanti bangunannya harus kayak gini. Nah itu tuh kadang kalau kita di kehidupan nyata, nih kita berangkat ke Jakarta nih ya. Kadang kita tuh udah tahu sekali jalan. Oh di kilometer segini ada pom bensin, di kilometer segini ada Alfamart dan segala macam. Nah itu tuh kemampuan spesial ini masuk tuh. Nah tapi teman-teman mesti hati-hati. Ternyata selain dampak positif yang sedemikian banyaknya gitu ya, ada juga dampak negatifnya. Maksudnya kayak gimana negatifnya? Pertama, game itu bisa bikin kita lupa waktu kalau kita main gamenya berlebihan. Bener nggak kira-kira? Lupa sholat, lupa ibadah gitu ya, lupa diobrolin, apa dipanggil sama orang tua juga lupa, ngomongnya entar-entar, 5 menit lagi gitu ya. Tuh, nyadar nggak kira-kira? Yang kedua adalah rendahnya interaksi sosial. Tadi teman-teman kakak sempat bahas di awal gitu ya. Gara-gara screen time itu. Kadang kita emang benar-benar menjauhkan yang dekat lah. Dan mendekatkan yang jauh gitu. Yang ketiga adalah mengganggu sistem belajar, PR, kemampuan sosial. Kita jadi jarang bergaul, kita jadi mager, kita jadi sendirian aja gitu ya. Terus selanjutnya adalah nggak bisa ngebedain dunia maya, dunia nyata. Kadang kakak dulu gitu ya. Kakak dulu mantan gamers juga gitu ya. Nih, kadang lagi nyebrang gitu ya. Karena mikirnya kalau di dalam game itu kita kalau ditabrak truk hidup lagi gitu ya. Jadi pas lagi nyebrang ada truk gede biasa aja nyantai kayak gini ya. Ntar juga bisa apa respawn lagi gitu ya. Nah enggak teman-teman, ternyata di satu titik kita tuh nggak bisa ngebedain mana dunia maya dunia nyata gitu ya. Bahaya tuh. Sakit mata udah jelas gitu ya tuh. Sakit mata, dampak fisik lainnya. Kayaknya udah nggak usah bahas deh ya, kayak tadi gitu ya. Kita bisa bikin konsentrasi dan menurun gitu ya, pelupa, lemot dan segala macamnya. Kemudian kadang kita kalau main game kekerasan bisa jadi lebih pemarah teman-teman. Teman-teman coba sekali-kali gitu ya teman-teman minta rekamin orang tuanya nih. Mama tolong dong kalau aku lagi main game rekamin kayak gini nih. Coba teman-teman main game gitu ya. 15 menit, 30 menit game yang biasa teman-teman lakukan gitu ya. Apakah pas teman-teman main game teman-teman tiba-tiba ngomong kata kasar, kata-kata binatang gitu ya. Nanti ada rekamannya. Nah, tuh lihat tuh rekamannya sendiri. Kalau udah kayak gitu tuh itu dampak negatif dari game itu sendiri. Kadang bisa membuat kita jadi sering ngebentak orang tua, lebih agresif, ngomong kata-kata kasar, tuh bahaya tuh. Berarti kita nggak bisa main game dengan positif kalau kayak gitu. Kemudian tentunya di game juga ada konten negatif, potensi konten negatif ya, atau pornografi gitu ya, yang nggak boleh kita lihat. Dan terakhir adalah game bisa bikin kita kecanduan. Akan bahas di video selanjutnya, kecanduan itu apa, oke?